Perkenalkan, kami dari PMR Adi Wirabakti SMA Negeri 2 Kebumen akan membawakan Perkenalkan, kami dari PMR Adi Wirabakti SMA Negeri 2 Kebumen akan menyampaikan materi tentang penyakit leptospirosis. Di Indonesia, saat musim penghujan tidak hanya menyebabkan bencana alam banjir, tetapi juga menyebarkan virus berbahaya. Di antaranya adalah leptospirosis. Virus ini banyak ditemukan di area yang terdampak banjir, pemukiman kumuh, atau daerah yang tidak memiliki saluran air dan sanitasi yang baik. Contoh gejala-gejala leptospirosis diantaranya adalah mual-mual, muntah-muntah, meriang, sakit kepala, sakit perut, diare, dan lain-lain. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans yang disebarkan melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi bakteri ini. Beberapa jenis hewan yang dapat menjadi pembawa leptospirosis adalah anjing, hewan pengerat seperti tikus, dan kelompok hewan ternak seperti sapi atau babi. Bakteri tersebut dapat bertahan hidup dalam ginjal hewan yang terinfeksi. Leptospirosis dapat menyerang manusia melalui paparan air atau tanah yang telah terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri leptospirosis. Di daerah yang terdampak banjir, leptospirosis juga rentan menyerang orang-orang yang biasa kontak dengan hewan tersebut. Leptospirosis biasanya menunjukkan gejala secara mendadak atau waktu 2 minggu setelah penderita terinfeksi. Pada sebagian kasus, gejala tersebut terlihat setelah 1 bulan. Pasca kemunculan gejala, penderita leptospirosis biasanya akan pulih dalam waktu 1 minggu setelah terkontaminasi. Sistem imunitas dapat mengalahkan infeksi ini, namun sebagian penderita akan mengalami tahap kedua penyakit leptospirosis yang dikenal sebagai penyakit Weil. Gejala penyakit Weil ini ditandai dengan dada terasa nyeri serta kaki dan tangan yang bengkak. Selama terserang tahap kedua penyakit leptospirosis ini, bakteri dapat menyerang organ lain sehingga kondisi menjadi lebih parah. Keadaan tersebut ditunjukkan dengan gangguan pada paru-paru dengan gejala batuk, nafas pendek, dan batuk yang mengeluarkan darah. Gangguan pada ginjal yang dapat berujung dengan kondisi gagal ginjal, serta gangguan pada otak yang ditunjukkan dengan gejala meningitis. Penyebab dan faktor risiko leptospirosis. Leptospirosis disebabkan oleh infeksi bakteri. Leptospirosis banyak ditemui di area tropis dan subtropis, di mana udaranya panas dan lembab yang membuat bakteri ini dapat bertahan hidup lebih lama. Seperti contohnya di negara Afrika, Amerika Selatan, Karibia, lain-lain. Risiko penularan juga ditemui pada manusia yang berkegiatan di luar ruangan atau sering melakukan kontak dengan hewan. Risiko mengalami leptospirosis juga dapat ditemui pada orang yang berenang atau menggunakan rakit dan perahu di sungai, atau juga orang yang berkemah di sekitar sungai atau danau tersebut. Beberapa jenis pekerjaan yang memiliki risiko lebih besar untuk menderita leptospirosis adalah 1. Petani, 2. Peternak atau pengurus hewan, 3. Personel militer, 4. Pekerja di pemotongan hewan, dan masih banyak lain. Proses penegakan diagnosis leptospirosis dapat dilakukan melalui gejala, riwayat penyakit pasien, serta pemeriksaan fisik. Selain itu, beberapa tes penunjang juga dapat dilakukan untuk membantu memastikan diagnosis leptospirosis dan mengetahui tingkat keparahan yang dialami pasien. Contoh tes penunjang tersebut antara lain tes urin untuk melihat keberadaan bakteri leptospirosis dalam urin. 2. Tes darah untuk melihat adanya bakteri dalam aliran darah, dan diulang lagi dalam waktu 1 minggu untuk memastikan hasilnya. 3. Foto röntgen paru-paru untuk melihat apakah infeksi sudah menyebar hingga ke organ paru-paru. Pengobatan leptospirosis. Infeksi leptospirosis dapat diobati dengan antibiotik untuk membasmi bakteri dan mengembalikan fungsi hati yang terganggu akibat kondisi ini. Obat antibiotik yang umumnya digunakan untuk leptospirosis adalah penisilin dan doxilin. Biasanya diberikan selama 1 minggu dan harus dikonsumsi hingga obat habis dan memastikan infeksi sudah bersih. Dalam waktu beberapa hari setelah pengobatan, kondisi penderitanya sudah pulih. Selain antibiotik, obat pereda nyeri seperti paracetamol juga dapat diberikan untuk mengatasi gejala awal leptospirosis seperti demam, sakit kepala, atau nyeri otot. Jika
Jika penyakit leptospirosis berkembang lebih parah atau sering disebut penyakit Weil, maka pasien perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pada kondisi ini, antibiotik akan disuntikan dalam pembuluh darah vena dalam tubuh. Pada saat infeksi telah menyerang ke bagian dalam organ tubuh, maka beberapa penanganan tambahan diperlukan untuk menjaga sekaligus mengembalikan fungsi tubuh, seperti infus cairan untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada penderita yang tidak bisa minum banyak air. 2. Pemantauan terhadap kerja jantung. 3. Pemakaian alat bantu pernafasan jika terjadi gangguan pernafasan pada penderita. 4. Dianalisis atau cuci darah untuk membantu kerja fungsi ginjal. Kemungkinan sembuh penyakit Weil tergantung dari nama organ yang ikut serta terserang infeksi tersebut dan tingkat keparahan. Pencegahan leptospirosis. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjangkit penyakit leptospirosis diantaranya: 1. Hindari air yang sudah terkontaminasi dan pastikan kebersihan air sebelum mengonsumsinya. 2. Jauhi binatang yang rentan terinfeksi bakteri, terutama tikus liar yang paling banyak membawa bakteri leptospirosis. 3. Bersikap cermat terhadap Cepat. 4. Gunakan pakaian yang melindungi tubuh dari kontak langsung dengan hewan membawa bakteri leptospirosis. Dan pesan, jagalah kebersihan lingkungan. Salam dari kami, Palang Merah Remaja Adiwira Bakti SMA Negeri 2 Kebumen.